Partai Golongan Karya Kabupaten Cilacap menjelang musda terjadi adanya dinamika saling mengklaim dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari DPP Golkar dan dari pengurus tingkat kecamatan. Begini menjelang musda sampai akhir Desember 2025. Memberitakan tentang menjelang musda Partai Golkar Cilacap yang diwarnai dinamika dari beberapa para tokohnya, dan ini menjadi tradisi demokrasi yang baik di internal partai. Apapun menjelang musda tentu membuka ruang bagi semua pihak untuk membangun dengan ciri masing-masing dari para kadernya. Nah, mengikuti perkembangan pemberitaan, memang ada beberapa silang klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Namun beberapa klaim tokoh Golkar yang menyatakan dukungan penuh kepada Teti Rohatiningsih adalah salah satu yang memberi ruang berbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Dalam Pilkada 2024 yang lalu, Golkar juga mengalami gonjang-ganjing antara di pusat, di DPP-nya, antara ketua umumnya yang saling berganti dengan calonnya yang diusung dari Kabupaten Cilacap juga saling berganti. Nah, ini pendapat dari sebenarnya hal biasa salah satu kader senior yang sudah malang melintang di Dewan Perwakilan Rakyat dari Golkar, menyampaikan perkembangan menjelang musda Partai Golkar. Silahkan disimak saja. Partai Golkar melaksanakan musda. Saat itu ketua tidak dikehendaki oleh penjelasan dari hal ini para tokoh senior, misalkan Pak Bambang Lewyer, Pak Tribowo Sudiroharjo, Bapak Mulya Bada Budi Atta, itu lebih menekankan pada partai harus membuka ruang aspirasi semua kader. Ini penilaian hal ini kemudian untuk itu Pak Tokoh jadi ketua DPD, menjaga tradisi demokratis dan 5 tahun musda lagi. Target pemilih generasi masa yang akan datang. Kalau musda tidak bisa mufakat, mekanisme voting berdasarkan dukungan suara sah. Langkah ini, kata dia, penting agar kepimpinan Golkar ke depan bisa menjawab tantangan zaman dan memperluas basis suara. Demikian dinamika menjelang musda Partai Golkar Cilacap. Pak Tato itu nyalon ketua DPD Partai Golkar, tapi Pak Tato hanya mendapatkan izin untuk mencalonkan, tapi belum dikehendaki. Yang dikehendaki siapa? Cindy Sakira menjadi ketua DPD Partai Golkar. Cindy Sakira menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Ingat ya, yang namanya di Bung Karno mengenal jas merah, tapi di Golkar mengenal jas kuning. Nanti saya mendengar dan patut kita junjung tinggi demokrasi ini, DPP dan DPD melakukan evaluasi terhadap musda kepemimpinan Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Siapa sosok siapa yang akan direkomendasikan sudah ada, karena di Cilacap Golkar yang memang kepemimpinan kemarin ini turun perolehannya, perlu sosok ibu. Sosok ibu siapa? Hajah Teti Rohatiningsih. Ini yang akan diperintah oleh DPD Provinsi dan DPP
untuk menjadi ibu Golkarnya Kabupaten Cilacap. Saya berharap ini perintah partai nanti kalau sudah mengerucut, ayo jas kuning kita pakai, rangkul kembali bareng-bareng agar Golkar ke depan ini bisa ada di setiap dapil dan bahkan menambah di setiap dapil. Itu Mas. Jadi terima kasih kepada media hari ini sudah menyapa kami tentunya bahwa Golkar ke depan sudah jelas bahwa Ibu Teti akan memimpin Golkar Kabupaten Cilacap ke depan. Terima kasih. Musda di Golkar itu biasa seperti itu. Ketika sudah selesai musda, semua kita rangkul menggunakan jas kuning itu dalam rangka musyawarah kan musyawarah daerah ini. Perlu kita musyawarah tadi. Pak Mujiono tadi menyebutkan terkait perolehan suara Golkar yang menurun, terus juga menyebutkan ada senior-senior atau orang tua yang kurang dirangkul sama kepengurusan saat ini. Kalau evaluasi secara umum mungkin Pak terhadap pengurusan periode sekarang itu seperti apa sebenarnya? Kemudian kenapa perlu muncul sosok baru gitu? Ya kalau evaluasi secara organisatoris otomatis kan setingkat lebih tinggi dalam hal ini provinsi. Tapi provinsi DPP itu punya catatan. Maka akan siapa yang pantas dan untuk ke depan layak untuk menjadi pimpinan Golkar di Kabupaten Cilacap itu secara profesional dan proporsional memang setingkat lebih tinggi. Nah, saya sudah mendengar bahwa ternyata di Cilacap itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Tapi secara perolehan suara dan kursi itu memang jadi catatan ya? Oh, catatan gitu. Ini kan berarti kan kurangnya komunikasi. Kalau di internal mungkin ya, tapi di eksternal dan sebagainya itu mungkin munculnya egosentris dan sebagainya. Ini kan menjadi sebuah pertimbangan oleh provinsi dan